Baik, dalam modul 4 ini, saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dari Node.js. Kita mulai yang pertama, bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js, terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasanya disebut API. Node.js API atau kepanjangannya adalah Application Programming Language Interface atau pustaka standar library. Pada modul kali ini, kita akan membahas dan menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan menggunakan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai pada materi pokok yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih lanjut ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar kita dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js yang pertama, yaitu programan event-driven. Silakan lihat di layar, tulisannya seperti ini. Dalam proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme event-driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event-driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen object model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik, atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event hindrance. Kode yang digunakan untuk mengganti event tertentu pada saat aplikasi Node.js dieksekusi Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event hindrance. Berikut kita perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh kode di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada dalam modul HTTP. Dengan cara memanggil fungsi HTTP create server, objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Baik, berikutnya kita akan mempelajari tentang kelas event emitter. Node.js notasi mekanisme event-driven melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readStream. Perhatikan di layar, tulisannya seperti ini. Akan memicu open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan efek tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya objek tersebut penuh dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Kita perhatikan contoh kode di layar.
Oh, sebentar, saya lupa simpan. Hasilnya akan seperti ini. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi hit listener. Dengan demikian, penggunaan metode di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Di sini kita obj.on, kita akan ganti dengan add listener kita simpan. Ini kita ketik CLS. Sorry. Sini kita langsung sorry. Kita simpan. Baik, hasilnya akan seperti ini. Jika Anda memilih untuk membuat kelas baru turun menjadi kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Kita buat file baru dengan event emitter 1. Blocking I/O atau non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di jalan Node.js, yaitu blocking input-output dan non-blocking input-output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus, sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asynchronous. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode
metode blocking I/O berikut ini. Pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua. Selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini. Kita menggunakan metode non-blocking I/O.
Hasilnya akan seperti ini. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka yang berkaitan dengan di dalam Node.js disediakan dua versi, yaitu versi untuk blocking I/O, versi untuk metode non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran ICNC, sin, yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi fs.readFileSyn. Perhatikan contoh berikut ini. Hasilnya seperti ini. Berikut ini kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dan fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut ini di layar.
Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut.